Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu mengupdate informasi tentang hasil-hasil industri, baik berupa produk hulu maupun produk akhir dari berbagai macam perkebunan yang ada di Indonesia. Oke sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi tentang oleokimia dan biomaterial dari kelapa sawit, produksi dan hasil industri. Minyak sawit dimulai digunakan secara komersial sebagai bahan baku produk oleokimia sejak tahun 1990-an. Minyak sawit mampu menggantikan minyak bumi maupun minyak nabati lainnya dan minyak hewani, sehingga pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku oleokimia berkembang dengan pesat. Perkembangan ini terutama didorong oleh harga minyak sawit yang lebih rendah dibandingkan minyak alami lainnya dan ketersediaannya yang tinggi di pasar dunia. Oleokimia adalah bahan kimia diperoleh dari lemak dan minyak, dan oleokimia sawit merupakan hasil konversi minyak sawit ataupun CPO, RBDPO, olein, stearin, PFAD, dan PKO melalui teknologi proses fisika, kimia, maupun biologi, ataupun kombinasinya menjadi produk-produk asam lemak ataupun fatty acid, alkohol lemak atau fatty alkohol, dan metil ester serta gliserol. Oleokimia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu oleokimia dasar dan oleoderivatif. Sementara oleokimia dasar terdiri atas fatty acid, fatty ester, dan fatty alkohol serta gliserol. Dari produk oleokimia dasar tersebut, dengan proses lebih lanjut bisa didapatkan oleokimia derivatif dan produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleokimia derivatif terdiri dari sabun, deterjen, dan beberapa jenis surfaktan dan emulsifiers, dan sop maupun noodle, serta lain-lain. Dan selengkapnya dapat dilihat dalam diagram berikut. Perkembangan produk oleokimia sawit di Malaysia sudah lebih maju dengan 120 jenis produk oleokimia dasar dan oleoderivatif. Penggunaan produk oleokimia dasar adalah sebagai bahan aktif surfaktan ataupun metil ester sulfonat, alkohol sulfat, fatty amine, gliserol ester, dan lain sebagainya. Pada berbagai produk dan industri itu lebih dari 70% pemanfaatannya. Untuk produksi oleochemical Indonesia, tahun lalu, tahun 2021, untuk produksi oleochemical Indonesia itu sudah mencapai 11,388 juta ton. Dan jumlah ini terbagi dalam 5 kelompok produksi yang ada, seperti fatty acid 4,6 juta ton, fatty alkohol 1,9 juta ton, glycerin 863.000 ton, metil ester 1,9 juta ton, dan sop noodle 1,8 juta ton. Kalau dibandingkan dengan produksi 4 tahun ke belakang, tren produksi oleochemical Indonesia terus meningkat. Ini sejalan dengan jumlah perusahaan yang bertambah. Pada tahun 2016 saja misalnya, produksi masih di angka 10,970 juta ton dengan 19 perusahaan. Dan pada tahun 2017 produksi turun menjadi 11,250 juta ton dengan jumlah perusahaan 19 perusahaan.
Pada tahun 2018, produksi sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 11,250 juta ton. Sementara itu untuk perusahaan jumlahnya bertambah menjadi 20 company ataupun perusahaan. Lalu pada tahun 2019, produksi meningkat menjadi 11,326 juta ton dan produksi 2020 sama dengan produksi tahun sebelumnya, yakni 11,326 juta ton. Sementara itu untuk perusahaannya bertambah menjadi 21 perusahaan. Sobat Blend, tentu selengkapnya pohon industri dari hasil industri oleochemical dapat dilihat pada slide berikut. Oke Sobat Blender, demikianlah tadi perkembangan industri oleochemical Indonesia dengan bahan dasar CPO dan PKO. Semoga informasi ini bermanfaat dan akhirnya kami mohon maaf apabila ada informasi yang kurang lengkap. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.